Dan ini untuk kepentingan kita semua, biar kita wawuh dengan perbuatan kita. Sawab ayah bapak sasuna teu wawuh pajau teu lomba tambah panggang damun dari mah bagi isi. Nah sekarang sudah dari bagi isi. Oke, jadi saya sampaikan seperti yang juga pernah saya sampaikan pada tahun yang lalu bahwa di Tasikmalaya ini perguruan tinggi pertama yang berdiri adalah pada tahun 1961. Pada tahun 1961 berdiri perguruan tinggi yang bernama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Pajajaran Bandung cabang Priangan Timur, tempatnya di sana. Jadi untuk menampung mahasiswa dari Priangan Timur, Garut, Tasik, Ciamis, walaupun dalam kenyataannya dari Cirebon juga datang, dari Kuningan juga datang, dari Bandung juga datang, dari tempat-tempat lain dari Priangan Timur. Dan kebetulan saya termasuk salah satu mahasiswa angkatan pertama, angkatan 61. Saya masih ingat nomor teleponnya BRT 069. Kalau yang salah, mahasiswa angkatan pertama itu sekitar 400. Dan mahasiswa waktu itu menampung lulusan-lulusan perguruan tinggi, apakah itu dari SMA, SGA, PGAA, atau STM, artinya tingkat SLA. Kalau dari SMA masuk tanpa tes. Kalau dari perguruan, dari SMA, SGA, PGAA itu masuk melalui tes. Dan saya sendiri adalah dari SGA, Sekolah Guru Atas. Sekarang sudah almarhum diganti namanya BSPG. Jadi dulu itu sebelum SPG namanya SGA, Sekolah Guru Atas. Ya, itu riwayat perguruan tinggi. Nah, untuk Anda ketahui itu masalah hakom. Jadi semua yang muncul. Jadi satu yang boleh dikit 59 sampai 65. Jadi karena masa-masa hakom di mana hukum komunis dominan di masa itu, maka orang-orang akan sedikit pikir kalau aktif di organisasi Islam, apalagi di mahasiswa. Namun ternyata beberapa teman mengajak saya pada tahun 62 akhir untuk mendirikan organisasi mahasiswa ekstra universitas, namanya Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Itu berdiri tahun 62. Nah, itu terus dijalani dan perkuliahan berjalan seperti biasa. Dan tantangannya untuk HMI di masa itu tentu sudah bisa dibayangkan berat sekali, sebab ada kelompok dajjal yang selalu mengintimidasi HMI. Dajjalnya bernama DNID, Dajjal Nusantara ID. Yang alhamdulillah kemudian HMI tetap eksis, walaupun pada waktu itu HMI satu-satunya organisasi Islam yang diancam untuk dibubarkan. Alhamdulillah. Baiklah, setelah HMI berdiri pada tahun 62, alumni-alumninya juga tidak banyak, sebab yang tadi agak-agan untuk masuk HMI, ada situasi dan politik. Namun alhamdulillah
pada tahun 70, tahun 1970 datang ke rumah saya Dr. Sofian Idris disertai atau didampingi atau beserta Bapak Kamal Abdul Manap PA, beserta pula Bapak Dr. Haji Bayanuddin Ayubi. Mereka datang bertiga ke rumah saya dan ternyata Bapak Dr. Sofian Idris memperlihatkan kepada saya bahwa beliau diberi mandat oleh KAHMI pusat untuk mendirikan KAHMI daerah Tasikmalaya. KAHMI itu adalah Korps Alumni HMI. Jadi aktivis alumni HMI bergabung membuat suatu Korps Alumni HMI. Nah, pada tahun 70 itu kemudian berdirilah KAHMI di Tasikmalaya. Pada tahun 1970. Masih pada tahun 1970 ada undangan dari KAHMI pusat bahwa KAHMI Tasikmalaya harus mengirimkan utusannya ke Munas Musyawarah Nasional KAHMI ke-1 di Malang. Dan KAHMI Tasik kemudian mengirimkan 3 utusan, yaitu satu Dr. Sofian Idris yang Dr. Sofian ini sebelum beliau wafat sudah menjadi profesor, jadi Profesor Dr. Sofian Idris. Jadi Pak Sofian Idris, kemudian Pak Sukambiah Yahya, dan ketiga saya diutus oleh KAHMI daerah Tasikmalaya untuk mengikuti Munas di Malang. Pulang dari Munas, kami buka oleh-oleh hasil Munas di rapat-rapat atau di pertemuan KAHMI. Untuk Anda ketahui dulu waktu kami berdiri pada tahun 70, setiap bulan itu ada pertemuan rutin bulanan diisi oleh kajian dan berbagai informasi apapun, silaturahmi bulanan yang tempatnya beralih dari rumah ke rumah. Umpama bulan ini di rumah kita, besoknya di rumah kita, bulan depannya lagi di rumah kita, terus begitu. Termasuk dengan keluarga-keluarga. Jadi kita semua wanoh semua dengan keluarga kami waktu itu. Nah, salah satu oleh-oleh kami, oleh-oleh Munas yang dibawa oleh kami ke Tasikmalaya adalah rekomendasi Munas kepada kami di daerah untuk mendirikan lembaga pendidikan. Nah, ini dibahas oleh kami Tasik, oleh pemerintah, dan ternyata responnya cukup positif. Akhirnya kami Tasik menyepakati bahwa kami daerah Tasikmalaya akan mendirikan perguruan tinggi Islam. Panitianya dibentuk dan peran Pak Oman Rusman, Dr. Haji Oman Rusman, yang pada waktu itu jadi camat di kota Tasikmalaya, menyediakan tempat dan fasilitas-fasilitasnya untuk panitia pendirian perguruan tinggi ini. Alhamdulillah pada tahun 73 kemudian berdiri Yayasan Yayasan Pengembangan Pendidikan Islam, yang kemudian yayasan ini berubah nama menjadi YAPITA, Yayasan Pendidikan Islam Tasikmalaya. Itu pada tahun 73. Dan yayasan ini kemudian mendirikan perguruan tinggi pada tahun 74
yang namanya pertama fakultas ilmu tarbiyah, tapi kemudian dirubah sesuai dengan aturan diganti menjadi sebuah tinggi ilmu tarbiyah STIT, dan kemudian lagi menjadi SKI, dan alhamdulillah sekarang menjadi institut. Hadirin yang kami hormati, yang saya hormati, itulah sekilas balik sejarah mengapa perguruan tinggi kita ini ada. Nah, untuk selanjutnya saya punya amat khususnya para pelaksana yang sebagai SDM yang ada di sana. Pendirinya itu ada 15 orang. Sedangkan yang alumni tahunnya hanya 2 orang, yaitu Pak Sukamia dan saya. Yang lainnya alumni tadi dari Bandung, seperti Pak Kenumaran, Pak dari Solo, dari Jogja, dari Jakarta. Alumni-nya itu tersebar. Tapi yang kebetulan paling belum ada di Tasikmalaya. Jadi 15 orang pendiri itu ternyata sudah pada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Allahumma warhamhum insya Allah perguruan tinggi yang mereka dirikan itu akan menjadi amal soleh. Amin. Saya tidak mendoakan semoga kepada yang meninggal, saya selalu mendoakan tidak berdoa semoga amalnya diterima. Ya. Sebab semua amal pasti diterima. Apakah itu amal soleh atau amal salah? Amal soleh akan bahas dengan kebaikan, amal salah juga akan mendapat bahasan sesuai dengan kebaikan. Jadi semoga perguruan tinggi yang mereka dirikan ini betul-betul menjadi amal soleh bagi mereka. Dari 15 orang pendiri itu, salah seorangnya adalah wanita. Jadi 14 yaitu pria, 1 wanita yaitu Ibu Sudila Suparman, HMI Jogja UGM, yang kebetulan dari tadi coba menikah dengan orang mutasi. Demikian, dan saya punya gagasan dan saya sampaikan bahwa untuk menghormati ibu bapak kita tersebut, sebab pendiri itu adalah ibu kandung dari bapak kandung. Tolong dipikirkan adanya sebuah prasasti atau sebuah monumen di mana nama-nama mereka tercantum sehingga siapa yang membaca diharapkan mendoakan bagi mereka. Kemudian ada kata-kata yang tercantum di sana, membina insan akademis, pencipta dan pengabdi yang menawarkan Islam. Jadi mereka itu yang tergabung dalam kami, kita itu membina insan akademis, pencipta dan pengabdi yang menawarkan Islam. Nah, kepada para mahasiswa, tolong selesaikan insan akademisnya, pencipta dan pengabdinya, insya Allah menyusul. Dan kalau ini saya mengurai dikit, insan akademis pencipta dan pengabdi yang menawarkan itu mungkin bisa dikelompokkan dalam 3 kelompok atau dikelompokkan 3 kelompok, 3 ciri, yaitu beriman kuat, berilmu padat, beramal hebat, dan berakhlak sehat. Itulah sekadar
lontaran gagasan, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai kenang-kenangan kepada ibu bapak kita yang telah berserah melahirkan perguruan tinggi ini. Demikian, dan sedikit koreksi kepada format acara tadi, ada kata-kata untuk menghemat waktu, untuk menyingkat waktu. Tolong itu diralat ya. Sebab waktu tidak bisa disingkat. Waktu itu tidak bisa disingkat. Baik-baik dihemat. Jadi untuk menghemat waktu dan untuk menyingkat waktu ya. Terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Andes Molis Solehudin sebagai pendiri Institut Agama Islam Tasikmalaya atas sejarah singkat yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan dari sejarah yang dapat beliau sampaikan tadi menjadi pengetahuan dan wawasan bagi kita mengenai